Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kuliah Data Analytic for Business. Kami dari kelompok yang beranggotakan, yang pertama ada Tito Raffi Ramadan dengan NIM 2205526023. Lalu ada saya sendiri, Farhan Marhendra, dengan NIM 2205526024. Lalu ada Anggit Utamadani dengan NIM 2205526026. Untuk gambaran umum sendiri, kami ingin mengolah dataset environmental dan financial performance data. Untuk tools yang digunakan, yaitu yang pertama ada Microsoft Excel dan juga Orange. Untuk metode pengolahannya sendiri, data ini menggunakan metode linear regression. Untuk pemaparannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada penjelasan data, yaitu menjelaskan dataset dan variabel yang digunakan dan indikator. Lalu yang kedua ada langkah-langkah analisis data, pencarian dataset, dan pengoperasian Orange Data Mining. Lalu yang terakhir ada pembahasan, deskripsi data, analisis data, dan juga kesimpulan. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Tito Raffi Ramadan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Farhan Mas Indra. Selanjutnya yaitu penjelasan data. Untuk mengolah dan menganalisis suatu data, di sini kami menggunakan data yang bersumber dari kaggle.com. Data yang kami ambil diterbitkan oleh Quilio Fabri yang berjudul Environmental and Financial Performance. Data tersebut berasal dari tahun 2015, tahun di mana Paris Agreement mengenai perubahan iklim ditandatangani. Data tersebut mencantumkan beberapa kolom sebagai berikut. Yang pertama ada company, yang kedua ada country, yang ketiga ada economic sector, yang keempat ada sub-industry, lalu ada pollution, dan yang terakhir ada quartile. Berikut tampilannya di kaggle.com. Lalu selanjutnya, analisis data yang menunjukkan analisis fundamental dan data lingkungan sebagai berikut. Financial data, ada total aset, ROA, yang akan kami gunakan menjadi variabel independen, lalu ada ROE, yang kami gunakan juga sebagai variabel independen, lalu ada dividen per share yang akan kami gunakan sebagai variabel independen. Lalu ada data lingkungan berupa direct emission dan indirect emission. Setelah mendapatkan data, kami membuka dataset dengan menggunakan tools Microsoft Excel. Kemudian melihat data dan membersihkannya terlebih dahulu sebelum diolah. Berikut bisa dilihat datanya yang sudah dibersihkan dan dibuka menggunakan Microsoft Excel. Kami menambahkan satu kolom berupa investing decision sebagai variabel dependent. Indikator tiap variabel independen terhadap investing decision adalah sebagai berikut. Yang pertama, ROA yang menyatakan dalam persentase nilai kurang dari 0 bernilai 0, nilai 0,1 sampai dengan 2,4% sama bernilai 3, lalu 2,5% sampai dengan 4,9% bernilai 8, lebih dari sama dengan 5% bernilai 10. ROE atau return on equity dinyatakan juga dalam persentase kurang dari 0% bernilai 0, 0,1% sampai dengan 4,9% bernilai 3, 5 sampai 9,9% bernilai 8, lebih dari 10% bernilai 10. Lalu dividen per share dinyatakan dalam per lembar saham kurang dari 0, pembagian per lembar sahamnya bernilai 0, 0,1 sampai dengan 24,9 bernilai 3, 25 sampai dengan 49,9 bernilai 8, lebih dari 50, pembagian per lembar saham bernilai 10. Berikut datanya untuk menghitung investing decision. Oh ya, perusahaan yang membagikan dividen nilainya kami tambahkan 4 lagi. Analisis yang kami lakukan tidak memperhitungkan variabel lingkungan karena analisis fundamental dan pembagian dividen lebih umum digunakan oleh investor untuk melihat kinerja perusahaan yang baik
serta investor mengharapkan pembagian dividen yang lebih besar untuk kemudian memutuskan berinvestasi atau tidak di perusahaan terkait. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anggito Tamadani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Tito. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan langkah-langkah analisis data. Untuk langkah yang pertama, data yang telah dibersihkan kemudian dapat dibuka dengan tools Orange Data Mining. Di dalam tools Orange Data Mining kita pilih icon file. Klik icon tersebut untuk membuka dataset yang telah disiapkan. Selanjutnya, kita pilih icon data info untuk menampilkan jenis data yang akan digunakan. Dapat kita lihat bersama isi dari data info. Untuk selanjutnya, tarik garis dari tiap icon untuk menghubungkan antar program. Lakukan hal yang sama untuk semua icon yang akan kita gunakan. Selanjutnya, klik data table untuk membuka dan melihat data di Orange Data Mining. Dapat kita lihat bersama isi dari icon menu. Di sini ganti role pada setiap data. Untuk variabel independennya, yaitu ROA, ROE, dan dividen, kita ubah role-nya menjadi feature. Untuk variabel dependent, yaitu investing decision, kita rubah role-nya menjadi target. Untuk langkah selanjutnya, klik icon rank, lalu correlation, untuk melihat keterkaitan antar variabel independen terhadap variabel dependent. Dapat kita lihat bersama hasil data pada icon rank. Kemudian yang satu ini yaitu hasil data dari icon correlation. Dari ketiga variabel, ROA memiliki pengaruh paling besar terhadap investing decision. Selanjutnya, sebelum masuk pengujian, kami hubungkan linear regression dengan test and score. Bisa kita lihat icon. Kemudian berikut adalah hasil dari test and score. Hasil pengujian di test and score menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebesar 0,57 atau 57%. Pengujian ini dilakukan dengan cross validation. Selanjutnya, hubungkan test and score dengan scatter plot. Berikut yaitu gambar dari scatter plot, sebaran data pada pengujian scatter. Berikut ini yaitu hasil akhir setelah semua icon yang dibutuhkan dalam analisis sudah terhubung. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Oke, terima kasih Mas Anggito Tamadani atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan. Yang pertama, hasil yang didapatkan pada analisis yang dilakukan di aplikasi Orange dapat disimpulkan bahwa untuk penyebaran data yang terdistribusi normal terletak pada ROA dan juga investing decision. Untuk dividen dan juga ROE tidak terdistribusi normal. Berikut adalah gambaran penyebaran data. Yang pertama ada gambar dari sebaran data ROA, terlihat normal. Lalu ada sebaran data dari ROE, ini tidak normal, contoh tidak normalnya seperti ini. Lalu ada juga sebaran data dividen, contoh tidak normal juga. Lalu ada sebaran data dari investing decision, ini contoh gambar dari sebaran data yang normal. Lalu hasil dari icon blocks variabel independent ROA memiliki nilai yang cenderung baik karena outlier ROA lebih kecil dari variabel yang lain sebagai berikut.
Ini bisa dilihat untuk nilai tengahnya ada di 21.0,6. Lalu nilai minnya, nilai terkecil ada 7 dan nilai terbesarnya ada 32. Bisa dilihat dari gambar ini juga, ini adalah ikon box plot pada variabel dividen. Bisa dilihat untuk nilai tengahnya berada di 36.7863, lalu untuk nilai minimalnya ada 20.23, lalu nilai maksimalnya itu ada 51.93. Lalu ini untuk hasil icon box plot dari variabel ROA, bisa dilihat untuk nilai tengahnya ada di 4.2043, lalu untuk nilai minimalnya ada 1.74, lalu nilai tertingginya ada di 7.40. Lalu ini ada hasil icon box plot dari variabel ROE. Untuk poin minimalnya ada di 2.88 nilai minimalnya. Lalu di nilai maksimalnya ada di 17.055. Lalu nilai tengahnya ada di 8.2085. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, dari analisis yang kami lakukan menunjukkan nilai 57% menggunakan cross validation. Bisa dilihat di kolom R2 atau R square, itu hasil regresinya sebesar 57%. Untuk sebaran data, di sini semakin jauh dari garis linear, itu semakin banyak outlier, semakin banyak variansi dan standar deviasi yang tersebar dari data sebenarnya. Ini bisa dilihat ada beberapa gambar dari sebaran data dari garis linear. Ini ada gambar ROE terhadap investing decision, lalu di bawahnya ada ROA terhadap investing decision, lalu ada dividen terhadap investing decision. Kesimpulan yang bisa diambil dari pengolahan data ini adalah dari hasil analisis dataset environmental dan finansial performance dapat disimpulkan bahwa ROA, ROE, dan dividen memiliki pengaruh terhadap investing decision bagi investor. Sebaran data scatter plot dan tabel distribusi cenderung tidak normal, namun diharapkan tetap berguna untuk pengambilan keputusan investor yang akan berinvestasi di perusahaan dengan memperhatikan fundamental perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.